2, 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 5 ingin mau mempraktekkan simulasi negosiasi pendirian perusahaan semen 231. Oke, saya Bukhari Muslim sebagai penengah, terus Adi Anggoro dan Suryana Harapani sebagai pendiri perusahaan, terus Rivaldo dan Humaira sebagai perwakilan dari masyarakat setempat. Oke, langsung saja. Jadi gini Pak Rivaldo dan Bu Humaira. Jadi tadi Adi Anggoro dan Suryana Harapani mengkabari saya mau mendirikan perusahaan di tempat sekitar kita di sini. Jadi kita di sini mencari titik tengah, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Oke. Jadi mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Pak Adi Anggoro dan Bu Suryana Harapani untuk memaparkan keluhan atau pendirian perusahaan ini. Oke, langsung saja. Baik, terima kasih Mas Bukhari. Jadi di sini saya sebagai CEO dari PT Semen 321. Kami di sini ingin mendiskusikan. Jadi bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perusahaan yang akan kami bangun ini, seperti itu. Jadi kami dari PT Semen 321 ini ingin mendirikan perusahaan di daerah desa Kasihan, ya, di daerah desa Kasihan. Dan di sini juga kami ingin mempertanyakan beberapa dari statement masyarakat, bagaimana tanggapannya, karena yang pertama itu kami akan menambang gitu loh. Jadi kami telah meriset bahwa daerah desa Kasihan ini di dalamnya itu memiliki cukup kandungan kapur untuk bahan semen kita, seperti itu. Jadi yang pertama itu kita akan menambang di daerah mas-mas dan mbak-mbak sekalian. Kemudian kami juga akan menggunakan jalan yang telah tersedia untuk alat-alat berat kami melintasi gitu. Jadi alat-alat berat kami untuk membawa material atau bahan atau produk dan yang akan melewati mungkin bisa jadi di depan rumah bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sini, seperti itu. Dan kemudian kita juga akan menggunakan beberapa mesin-mesin yang cukup besar dan memiliki suara yang memungkinkan akan mengganggu masyarakat sekitar. Jadi di sini kami akan melihat bagaimana pandangan masyarakat yang ada di sini terkait hal tersebut, seperti itu. Oke, jadi gimana Pak Rivaldo dan Bu Humaira? Tadi Adi udah membicarakan tentang yang pertama tadi mungkin kendala-kendala nanti di ujungnya yang akan terjadi setelah atau proses dalam pembangunan pabrik ini. Tadi ada yang pertama mereka harus menambang karena di daerah kita ini kan tanahnya yang kandungan kapur yang lumayan inilah. Nah, terus yang kedua penggunaan jalan untuk alat-alat transportasi.
Nah, yang ketiga menggunakan mesin-mesin yang lumayan cukup berisik gitu. Maksudnya menggunakan mesin-mesin yang gede. Nah, nanti bisa mengganggu. Nah, gimana pandangan dari Bapak Rivaldo dan Bu Humaira Attira? Oke, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Hadi Anggoro dan Pak Bukhori. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari masyarakat sudah mendengar dengan adanya pembangunan daerah PT Semen ini, dan mungkin juga kami sudah berdiskusi dengan para masyarakat dan kami mendapatkan kesimpulan ya seperti Bapak Adi bilang tadi bahwa perusahaan semen ini bakal menimbulkan beberapa kerugian untuk desa kami gitu. Banyak hal-hal negatif yang akan berdampak pada desa kami seperti itu. Nah, dengan berat hati mungkin masyarakat di sini kebanyakan menolak untuk mendirikan PT perusahaan ini, Pak. Sebagaimana Bapak tahu karena ini akan berdampak untuk kehidupan masyarakat ke depannya seperti itu. Nah, kami sebagai masyarakat telah menyiapkan atau telah menemukanlah beberapa kayak tuntutan dari pihak desa. Mungkin bapak-bapak sekalian mempunyai solusi dari beberapa tuntutan kami agar dapat disampaikan ke masyarakat nantinya untuk dapat membuka jalan untuk pendirian perusahaan ini. Seperti itu. Mungkin beberapa tuntutan kami dapat dibicarakan oleh Mbak Humaira. Ini beberapa tuntutan dari kami, yaitu yang pertama, debu dari semen yang mencemari lingkungan karena bisa mengganggu ekosistem tanaman. Dan yang kedua, kendaraan besar lewat yang dapat merusak jalan dan menyebabkan bolong-bolong. Dan yang ketiga, masyarakat yang terganggu dengan alat berat yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat mempengaruhi aspek ekonomi mereka. Dan yang terakhir, setelah adanya pertambangan, maka lingkungan di daerah kami akan rusak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sebelum masuk ke solusi dari perusahaan kami saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan kami lagi. Jadi perusahaan kami ini bergerak di perusahaan PT Semen yang ramah lingkungan, yang itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012, yaitu pengelolaan lingkungan, pengelolaan limbah, pemantauan lingkungan, dan monitoring. Lalu adapun tiga program atau tiga solusi yang akan kami jelaskan atau akan kami tindak lanjuti. Yang pertama, perusahaan kami akan menggunakan teknologi ramah lingkungan yang diantaranya itu elektrostatik, presifikator, dan backfilter untuk mengurangi polusi debu-debu mobil yang lalu lalang. Yang kedua, melakukan pengolahan air secara tertutup karena untuk mengurangi debu tersebut yang digunakan dalam proses produksi. Karena kan seperti kita ketahui bahwa pabrik ini tidak menggunakan air tanah, tetapi menampung air dengan membuat pon penampung air. Lalu yang ketiga, adapun solusi yang kami berikan yaitu mengimplementasikan program 3R, yaitu reduce, recycle, dan reuse untuk mengurangi limbah yang ditimbulkan dalam proses produksinya. Lalu adapun solusi yang bisa perusahaan kami berikan yaitu memasang teknologi yang dinamakan Continuous Emission Monitoring System, yaitu teknologi yang membantu untuk memonitoring tingkat emisi yang ditimbulkan oleh alat-alat berat kami gitu. Itu Bapak Ibu. Oke, gimana Pak Rivaldo tadi udah mendengar proses pembangunannya? Gimana menurut Pak Rivaldo dan Ibu Humaira?
Oh, baik. Berarti dari segi solusi yang kami tuntutkan dari beberapa itu, mungkin Mbak dan Bapak Adi sudah dapat mengcover masalah tersebut. Akan tetapi kan ini masalah itu sudah tercover. Akan tetapi kan tetap Bapak Ibu menggunakan wilayah kami dan Bapak bisa mendapatkan keuntungan dari PT Semen ini. Nah, bagaimana apa yang kami dapat gitu sebagai warga sekitar gitu dari berdirinya perusahaan PT Semen ini, seperti itu. Gimana Pak Adi? Ini dari masyarakat sendiri ada kayak meminta Iya. jaminan kepada masyarakat dari perusahaan sendiri, itu gimana? Mungkin Bapak Adi mau jelaskan atau saya? Jadi sebelumnya ini dulu, mungkin tadi ada yang terlewat. Jadi kita ada beberapa solusi yang mungkin terlewat. Yang pertama itu kan ada tuntutan bagaimana jika jalan kami itu akan merusak jalan, seperti itu. Iya betul Bapak. Nah, kami sudah menyiapkan solusi dari permasalahan tersebut. Yaitu yang pertama, kami akan melakukan itu kayak perbaikan berkala. Jadi di jalan yang kami lewati terjadi kerusakan dan kerusakan yang cukup parah, maka kami akan terus melakukan perbaikan secara berkala gitu. Jadi jalan-jalan yang ada di sekitar, bahkan jalan-jalan yang mungkin bisa terbilang di awalnya belum baik, ketika kami membangun perusahaan, maka kami yang akan membangun terlebih dahulu gitu. Jadi kita yang akan membuat jalan itu menjadi bagus terlebih dahulu. Dan ketika itu terjadi kerusakan atau sebagainya, maka kami akan terus melakukan perbaikan secara berkala. Dan kemudian ada tuntutan yang bagaimana kalau misalkan lingkungan daerah kami rusak ketika adanya pertambangan. Bapak, itu sangat ditakuti bagi masyarakat. Masyarakat ya. Ya, nah, jadi kan lapisan tanah itu memiliki beberapa lapisan. Nah, di lapisan atas itu, di lapisan yang pertama itu biasanya itu merupakan lapisan tanah yang subur. Dan yang kami tambang itu di lapisan kedua atau ketiga yang memiliki kandungan kapur yang kami butuhkan. Nah, karena yang tadi sudah dibilang Mbak Surya Rapani, bahwasanya kita ingin membuat perusahaan yang ramah lingkungan, maka dari tanah yang lapisan atas itu, tanah yang subur itu akan kami simpan. Tanah yang subur itu akan kami simpan ketika ingin melakukan penambangan. Jadi setelah di daerah yang kami tambang itu sudah tidak memiliki kandungan kapur lagi, maka tanah yang subur ini bisa kami kembalikan ke daerah itu, dan daerah itu kembali menjadi subur setelah penambangan selesai, seperti itu. Solusinya yang mungkin yang ditakutkan masyarakat terhadap lingkungan itu mungkin ada lagi Mbak Surya Rapani? Mungkin saya tambahkan sedikit, jadi dalam aspek ekonominya perusahaan itu akan merekrut masyarakat sekitar sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Lalu untuk aspek kesehatannya, perusahaan itu menjamin dan memberikan kayak BPJS gitu bagi masyarakat yang terkena dampaknya gitu. Gitu sih Bapak Ibu. Dan saya menambahkan sedikit, dan ya dengan adanya perusahaan kami juga memiliki program di mana yang kami ingin juga mensejahterakan masyarakat sekitar, seperti itu. Jadi kita juga akan membantu masyarakat sekitar yang mungkin kekurangan lah, seperti itu. Selain kami memberikan pekerjaan, kami juga memberikan kayak beberapa bantuan-bantuan
kami sudah menyiapkan program itu, kami juga akan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang bisa terbilang perekonomiannya maaf rendah seperti itu Mas. Gimana Pak Rivaldo? Tadi Pak Rivaldo udah mendengarkan apa tentang bantuannya itu. Menurut saya ini lumayan cukup ini sih apa? Itu ya, Saya Pak. di sini bukan membela siapa-siapa. Saya di sini sebagai penengah aja. Nah, ini menurut saya lumayan cukup membantu lah gitu kan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, nanti yang menganggur bisa kerja, terus bantuan-bantuan BPJS tadi gitu kan. Oh iya Mas, maaf saya menambah sedikit. Dan kami juga ketika perusahaan sudah terbangun dan sudah bisa dibilang sudah berjalan, dengan program kami yang membantu masyarakat sekitar itu, kami tidak hanya membantu dalam segi ekonomi. Jadi kami juga bisa membuat beberapa fasilitas yang bisa dibilang belum ada di daerah Kasihan gitu. Nah, mungkin seperti lapangan atau gor, tempat olahraga atau lain sebagainya seperti itu. Jadi ya kami juga ingin membantu mensejahterakan masyarakat sekitar seperti itu. Karena masyarakat sekitar juga yang bisa dibilang membantu kami juga dalam menjalankan perusahaan ini. Tadi bantuannya tadi berupa apa aja? Bisa diulang lagi apa? Oh, bantuannya ya selain dari segi ekonomi kan dari saya bilang, jadi pastikan di beberapa masyarakat warga dari daerah Kasihan itu kan bisa dibilang memiliki perekonomian yang rendah, dan itu salah satu yang akan kami bantu gitu loh dari segi ekonomi masyarakat sekitar. Selain kami juga memberikan perusahaan, dan kan kami memberikan untuk asuransi atau segala macam kan hanya untuk karyawan kan. Nah, dan untuk yang bukan karyawan yang ada di daerah sekitar kami juga ya kami akan tetap bantu mungkin dengan cara yang lain, seperti itu salah satunya, seperti itu Mas. Dan untuk yang bisa dimanfaatkan untuk seluruh warga di desa Kasihan ini, ya mungkin kami akan membuat beberapa fasilitas-fasilitas yang menyenangkan warga yang ada di sini seperti itu. Ya seperti membuat gor atau membuat tempat-tempat olahraga atau lain sebagainya gitu. Itu Mas. Gimana Pak Rivaldo? Semuanya saya serahkan kepada perwakilan masyarakat. Gimana biar sama-sama nyaman lah gitu kan, biar nggak ada kerugian di antara masyarakat dan perusahaan ini. Sedangkan masyarakat ini juga ingin membantu, sama-sama mau nyari pahala gitu. Gimana Baik. Pak Rivaldo? Oke, jadi mungkin dapat saya simpulkan bahwasanya dari perusahaan PT Semen 321 sudah benar-benar memiliki solusi dari beberapa tuntutan kami dan beberapa keresahan kami yang akan timbul nantinya pada saat perusahaan berdiri seperti itu. Dan juga saya sudah mendengar dari pemaparan Bapak Adi bahwa perusahaan ini akan tetap menjalankan CSR-nya untuk lingkungan Desa Kasihan. Dan saya juga sangat setuju bila mana ini dapat dijadikan jaminan untuk perusahaan dalam menjalankan PT Semen ini. Nah, mungkin untuk membuat masyarakat tenang nantinya, saya rasa ini tidak menjadi omongan belaka di depan untuk membuat masyarakat
mendirikan ini. Nah, pertanyaan saya, apakah PT Perusahaan Semen jika sebagaimana janjinya jauh dari kata yang dibilang di awal, apakah siap untuk menerima tuntutan kami lagi untuk ditutup PT Semen Indonesia ini? Karena masyarakat butuh jaminan seperti itu. Baik, saya akan menjawab. Kami siap apapun nanti tuntutannya ketika apa yang sudah kami paparkan malam ini itu tidak sesuai kenyataan, begitu. Karena apa yang kami paparkan pada malam ini itu sudah ada di rancangan kami gitu. Ketika sebelum bangunan perusahaan itu berdiri, kemudian ketika bangunan itu berdiri dan setelah bangunan itu berdiri, itu sudah kami persiapkan semuanya. Jadi dampaknya seperti apa, solusinya seperti apa, itu sudah kami persiapkan. Dan apapun nanti tuntutannya, apabila tidak sesuai dengan pemaparan kami, apapun tuntutannya akan kami lakukan. Mungkin itu saja dari masyarakat. Sekiranya jika telah adanya solusi yang diberikan dari perusahaan, saya rasa masyarakat akan setuju dengan pembukaan PT Semen yang akan didirikan di Desa Kasihan ini. Sekian, terima kasih. Mungkin forum ini bisa ditutup oleh Bapak Pades Abukhori. Mute-nya Mas, masih di mute Mas. Oke, jadi intinya ini dari masyarakat sendiri sepakat ya untuk pendirian perusahaan semen ini ya di Desa Kasihan ini ya. Setuju ya, Rivaldo ya? Ya, setuju dengan beberapa persyaratan seperti yang sudah kita bahas, Pak Bukhari. Oh, oke. Mungkin ini karena sudah jelas ya, sama-sama setuju. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan bisa dimaklumi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.